Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Firly Hakim dengan NIM 20050974071 dari kelas PTI 2020A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antara router. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah dilakukan secara otomatis. Pengisian dan pemeliharaan pada routing table dilakukan secara otomatis sehingga antara router satu dengan lainnya saling bertukar informasi untuk mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Kelebihan dan kekurangan routing dinamik. Kelebihan routing dinamik adalah proses konfigurasi jaringan lebih cepat, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Jika ada jalur yang rusak tetap aman, jika jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kekurangan routing dinamis. Bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Dalam praktikum hari ini kita akan melakukan percobaan membuat routing dinamis menggunakan skenario jaringan seperti ini. Pertama kita lihat dulu settingan networknya seperti apa. Jadi langsung kita buka ipconfig seperti ini ya, 92.168.1.1.25 seperti biasanya. Lalu PC2 juga sama. Lalu ipconfig 192.168.165, lalu PC3 config ini 253, lalu server 1 ipconfig 33333331, lalu server 2 434341. Lalu kita ke router 1, kita ke fase Ethernet 0. Jangan lupa ini port statusnya dinyalakan. Lalu kita isi seperti ini. Lalu fase Ethernet 1 untuk PC2 kita isi seperti ini. Jangan lupa juga port statusnya di on kan. Lalu untuk serial, lalu serial 3, lalu sudah. Lalu kita ke router 2 sekarang. Kita ke fase Ethernet 0, port status juga jangan lupa, karena PC nya cuma 1 jadi kita cuma pakai fase Ethernet 0. Lalu kita ke serial 2, kita ke serial 3. Oke sudah. Lalu kita ke router 3, fase Ethernet 0 seperti ini nyambung ke server 1, lalu ini nyambung ke server 2, lalu serial 2 seperti ini, lalu serial 3 seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan network routing RIP ke router 1. Kita isi seperti ini karena saya sebelumnya sudah melakukan percobaan, jadi saya tidak bisa mengisi lagi. Jadi 12.000, 13.000, 192, 168, 10. Lalu kita ke router 2 RIP 12.000, 23.000, 192, 168, 10. Lalu kita ke routing 3, terus 13.000, 0, 23.000, 33.000, 43.000. Lalu setelah itu kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router seperti ini. Kita masuk ke config RIP adalah CLI. Ini ada router config router. Kita tambahkan no auto summary.
kita enter, lalu kita ketik version 2. Nah, kita lakukan itu semua ke semua router biar waktu kita buka RIP routing jadi RIP routing V2 atau version 2. Nah, karena saya sudah lakukan ke semuanya tadi, jadi saya nggak bisa mempraktekkan, tapi ini semua tinggal kalian ulangi ke 3 router yang lainnya. Caranya juga sama. Lalu setelah kita masukkan kode tadi ke CLI, lalu kita masukkan lagi kode ke CLI lagi. Kita ketik show IP route, lalu keluar seperti ini. Sudah bisa kita lihat connected, lalu kita silang lagi. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita pindah ke mode simulation, lalu kita kirimkan paket simple PDU di sebelah kanan atas gambar email. Lalu kita kirimkan PC1 ke PC2. Lalu kita kirim. Terus kita reset dulu. Oke, berhasil ya. Lalu kita buat simple PDU dari PC1 ke PC3. PC1, PC3. Lalu kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita kirim lagi PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita kirimkan. Kita reset lagi. Oke, berhasil ya. Lalu kita buat lagi simple PDU dari PC1 ke server 2. PC1 server 2. Kita kirim. Oke, udah berhasil. Lalu kita kirim lagi simple PDU dari PC3 ke PC1. PC3, PC1. Lalu kita jalankan. Oke, berhasil ya. Lalu kita kirim lagi simple PDU dari PC3 ke PC2. PC3, PC2. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita kirim simple PDU dari PC3 ke server 1.
Oke, berhasil ya. Lalu kita buat lagi dari PC3 ke server 2, jalankan. Oke, udah berhasil ya. Lalu selanjutnya kita kirimkan paket sampel PDU dari server 1 ke server 2. Kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu kita kirim sampel PDU dari server 1 ke PC 1. Oke, server 1 PC 1. Oke, berhasil. Lalu kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke PC 2. Server 1 PC 2. Oke, berhasil. Lalu yang terakhir kita kirim PDU ke server 1 ke PC 3. Server 1 PC 3. Lalu kita jalankan. Oke, berhasil. Lalu setelah kita sudah kirim sampel PDU ke masing-masing device, sekarang kita cek masing-masing. Mulai dari PC 1 kita trace dengan cara kita masuk ke desktop, lalu command prompt, lalu kita tulis tracer IP nya. Pertama kita cek. Oke, pertama kita PC 1 ke PC 2. PC 2 IP nya 192.168.165. Kita cek. Oke, berhasil. Lalu PC 1 ke PC 3. IP nya PC 3 itu 192.168.1253. Oke, terus komplit. Lalu kita lanjutkan PC 1 ke server 1. IP nya server 1 itu tracer 33.33.33.1. Oke, berhasil. Lalu kita coba PC 1 ke server 2. Tracer IP server 2 443.43.43.1. Oke, terus komplit. Selanjutnya karena yang dari PC 1 sudah selesai, kita lanjutkan di PC 3, command prompt, lalu kita coba tracer dari PC 3 ke PC 1. IP nya PC 1 192.168.11. Oke, trace komplit. Lalu PC 3 ke PC 2. IP PC 2 1.65. Oke, berhasil. Lalu PC 1 ke server 1. IP server 1 itu 33.33.1. Oke, terus komplit. Lalu yang terakhir di PC 3 ke server 2. IP server 2 43.43.1. Oke. Lalu setelah itu kita ke server 1, lalu ke command prompt, lalu kita lakukan yang sama sesuai percobaan tadi. Server 1 pertama ke server 2, jadi IP nya 43.43.43.1. Oke, trace komplit. Lalu server 1 ke PC 1, tracer 192.168.11. Oke, trace komplit. Lalu server 1 ke PC 2, IP PC 2 65
Oke, berhasil. Lalu kita teruskan PC server 1 ke PC 3. PC 3 IP-nya 253. Oke, trace complete. Lalu langkah percobaan selanjutnya, kita coba putus kabel router 1 ke router 2 atau router 3. Ya, kabel yang ini kita putus. Lalu kita tunggu sekitar 15-20 detikan. Lalu setelah sudah 15-20 detikan, kita coba lagi yang tadi. Jadi PC 1 command prompt kita ulangi lagi, tracer PC 1 ke PC 2 192 168 165. Oke, PC 1 ke PC 2 masih sama ya jalurnya ya. Lalu kita tracer 192 168 253. Jadi ini ke PC 3. Oke, jalurnya masih sama. Lalu selanjutnya kita PC 1 ke server 1. Salah. Server 1 1. Nah, ini jalurnya berbeda ya. Udah karena router 1 dan router 3 sudah nggak hubung, jadi dia harus terpaksa lewat router 1, router 2 dan router 3 buat nyambung ke server 1. Lalu selanjutnya PC 1 ke server 2 43 1. Ya, kasusnya juga sama karena koneksi dia ke router 3 kehapus, router 1 ke router 3 terpotong. Jadi dia harus lewat router 2 dulu biar bisa ke server 2. Oke, selanjutnya kita ke PC 3. PC 3 ke PC 1. Oke, berhasil. Lalu PC 3 ke PC 2. Oke, berhasil. Lalu salah. PC 3 ke server 1. Berarti 1. Oke, karena ini masih tetap karena nggak ada yang terputus, jadi jalurnya masih sama yang kayak tadi ya, masih melalui router 2 ke router 3 lalu ke server 1. Lalu selanjutnya PC 3 ke server 2. Berarti 1. Nah, setelah itu kita loncat ke server 1. Lalu command prompt kita coba server 1 ke PC 1. Jadi tracer 192.168.1.1. Nah, ini juga sama kayak yang kasusnya PC 1 tadi, cuma kebalik ya. Jadi dia server 1 biar bisa ke PC 1 itu melalui router 3, router 2, router 1 baru ke PC 1. Karena router 3 dan router 1 kan sudah dipotong. Lalu selanjutnya tracer server 1 ke PC 2. Oke, berhasil. Lalu tracer server 1 ke PC 3. PC 3 itu 192 192.1.253. Oke, berhasil. Ya, karena server 1 jalurnya masih sama kayak yang tadi, jadi dia melalui router 3, router 2 baru lalu ke PC 3. Ya, sepertinya untuk percobaan hanya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau macet-macet. Saya ucapkan terima kasih.
Sekian dari saya, Aulia Firly Hakim. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.